ketika ada di antara umat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur amalan-amalannya. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sebut saja sholat, contoh biar mudah dipahami teman-teman ya, sholat, tapi ternyata dia rajin sholat tapi masih percaya kepada dukun, masih percaya dengan zodiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di channel YouTube-nya Teman Hijrah. Nah, sekarang kita lagi kedatangan tamu, bukan kedatangan sih, kita ngundang. Tamu spesial nih di Teman Hijrah, di studionya Teman Hijrah. Ada salah satu guru kita yang sudah tidak asing lagi dengan Teman Hijrah, apalagi di kalangan dunia lain. Beliau adalah tukang mengawinkan juga. Tukang ta'arufin juga. Nanti kita akan lebih bahas lah perkenalan tentang Ustadz, nanti Ustadz akan menjelaskan seperti apa. Nah, ini langsung aja deh, Anda perkenalkan dulu siapakah beliau ini. Mungkin sebagian ada yang udah kenal, sebagian mungkin ada yang baru melihat. Beliau adalah guru kita di Teman Hijrah juga. Namanya adalah Ustadz Suhendri Al-Khattab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik. Aktivitas gimana Ustadz? Mulai lancar lagi pasca sakit kemarin. Pasca sakit. Ustadz baru sembuh Ustadz ya. Diuji sama Allah dengan COVID. Alhamdulillah udah seger kayaknya sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Siap kemana-mana dari Kalimantan juga ini. Oh, dari Kalimantan. Baru pulang dari Kalimantan. Oke. Nih, jadi aktivitas Ustadz sekarang apa nih Ustadz? Biasa yang padat itu menerima klien ya, konsultasi keluarga, problem keluarga, rumah tangga ya, selain kajian-kajian rutin ya, sama itu menjodohkan muda-mudi yang menjodohkan jomblo fis katanya, jomblo fisabilillah. Jadi Ustadz ini adalah salah satu trainer Ustadz ya, juga fasilitator, juga mentor gitu kan. Semuanya digarap sama Ustadz nih untuk menta'arufkan, eksekutor juga menta'arufkan, membina, menikahkan buat anak-anak muda yang belum menemukan pasangan. Nah, itu di rumah ta'arufku. Nah, jadi Ustaz juga mengelola, membina juga rumah ta'arufku sama Teman Hijrah besanan kan? Nah, insyaallah. Nanti akan tahu lah pokoknya. Kalau ada yang mau besanan lagi, hubungi rumah ta'arufku. Jadi rumah ta'arufku itu salah satu yayasan kalau sekarang yayasan dulu komunitas, sekarang alhamdulillah sudah jadi yayasan yang membina dan menta'arufkan ikhwan dan akhwat yang memang udah siap untuk janda duda juga. Janda juga boleh. Jadi itu aktivitas sekarang yang sedia berarti. Bahkan yang terbaru itu ada yang minta buat cari istri lagi. Masya Allah. Tapi masih kita interview nih, layak nggak gitu? Apa Ustadznya dulu nih? Enggak. Cukup satu aja insyaallah. Oke, ini adalah segmen baru Ustadz. Kita ngadain lagi coba buat live podcast, bincang-bincang dengan ustadz-ustadz, sharing dengan guru-guru kita. Siap. Khususnya mungkin yang ada keterkaitan dengan Teman Hijrah. Ustadz mau minum? Enggak nih, bentar aja lah. Kan dikasih minum. Maaf ya Ustadz ya, nanti aja. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang akidah. Mungkin ini juga spesialis Ustadz juga ya, karena Ustadz kan suka meruqyah sebagai dakwah akidah ya Ustadz ya. Sebagai fasilitator ruqyah juga, kemudian mendakwahkan tentang bagaimana akidah yang baik dan benar itu yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim seperti apa. Nah, ini juga mungkin yang ingin kita diskusikan nih Ustadz dengan teman-teman yang ada di Teman Hijrah, karena kan Teman Hijrah ini kita menghijrahkan orang, ibaratnya saja orang yang mungkin mendampingi ya bukan hanya mendampingi sih ya, narik gitu. Yang tadinya nggak mungkin belum mengenal agamanya dengan baik gitu kan, dia sudah muslim tapi nggak kenal agamanya dengan baik, kita kan tadi masih KTP ya berarti. KTP terus dimotivasi untuk menguatkan ibadah, menguatkan akidah. Tapi masih banyak juga Ustaz nih di antara kita semua, teman-teman di Teman Hijrah juga, jamaah-jamaah kita yang mungkin belum begitu paham yang dimaksud dengan akidah itu apa sih gitu. Kan kalau di kajian-kajian akidah, kuatkan akidah, luruskan akidah. Tapi kan kita cengok ya Ustaz. Akidah itu apa sih sebenarnya? Bahasan akidah itu sebenarnya tentang apa gitu? Apakah hanya sebatas tentang ya udah percaya sama Allah, percaya gitu kan. Ikut kepada Rasulullah, ikut. Apakah cukup sesimpel itu kah? Atau memang sebenarnya ada makna yang begitu luas itu? Karena kan kita sama-sama tahu bahwa akidah ini adalah pondasi dalam beragama gitu Ustaz. Nah, sekarang langsung aja deh mau nanya sama Ustaz. Sebenarnya yang dimaksud dengan akidah dalam definisi Islam itu seperti apa Ustaz? Iya. Jadi kalau teman-teman mengetahui terkait akidah ya, kalau kita bicara terkait akidah ini penting gak sih dalam hidup? Penting sekali gitu ya.
Bahkan salah satu dakwah yang pertama kali dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah akidah, gitu ya. Jadi Rasul ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada umatnya itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu adalah penyeruan terkait masalah penyembahan Allah, gitu ya. Itu masalah akidah. Jadi Rasul ketika dakwah tuh bukan sholat, bukan melarang khamr, tapi akidah, gitu. Jadi akidah itu apa secara definisi atau ta'rif, gitu ya. Akidah itu bisa disebut arabtu atau aqdu. Itu adalah ikatan yang kuat. Jadi kalau bahasa sederhananya itu mudahnya sebetulnya akidah itu apa? Kepercayaan, keyakinan, ideologi, gitu ya. Ideologi. Iya, jadi ideologi bagi seorang muslim. Nah, ideologi kah? Apakah itu hanya mencakup terkait masalah perintah sholat? Tidak. Masalah pertemanan, masalah tauhid, masalah pembatal-pembatal keimanan. Nanti ketika misalnya apa saja yang membuat seorang tuh akidahnya rusak, itu kita bahas juga dalam akidah, gitu ya. Berarti jadi kalau akidah itu perkara yang sangat penting. Simpelnya mah keyakinan kita kepada yang kita sembah, gitu, itu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cakupan turunan akidah bukan hanya itu. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau kita bicara urgensi akidah, pentingnya akidah, maka kita akan membahas bahwasanya akidah itu perkara yang sangat penting, ya. Karena di dalam syariat Islam itu terbagi dua, Kang Rena, ya. Yang pertama itu ada perkara yang disebut dengan i'tiqadiyah. Ya, perkara-perkara di dalam jiwa seperti keimanan, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bahaya kesyirikan, itu perkara-perkara i'tiqadiyah yang tidak terlihat namun sangat berperan dalam sebuah amal soleh kita. Yang kedua ada perkara amaliyah, di mana amaliyah atau amal kita ini seperti sholat, zakat, puasa ini, umroh, haji, itu sedekah kita yang terlihat, gitu ya. Itu sangat berpengaruh semua daripada i'tiqadiyah. Jadi ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Itu masih dalam ruang lingkup akidah itu. Iya. Amaliyah sangat besar pengaruhnya daripada i'tiqadiyah. Contoh misalnya di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluk. Kata Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku telah wahyukan kepada kamu dan nabi-nabi sebelum kamu, ketika umatmu, ya, ketika umat Rasulullah ketika ada di antara umat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur amalan-amalannya. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sebut saja sholat, contoh biar mudah dipahami teman-teman, ya. Sholat, tapi ternyata dia rajin sholat tapi masih percaya kepada dukun, masih percaya dengan zodiak, masih percaya itu dengan katanya ada burung kuik ada orang meninggal, masih percaya tuh katanya dengan istilah pamali, dengan angka-angka tertentu tuh nggak boleh ditempati, gitu ya, atau ditulis, atau masih percaya ketika ke Pelabuhan Ratu, gitu ya, nggak boleh menggunakan pakai baju hijau, gitu misalnya, gitu. Ada, berarti kan dia rajin sholatnya, ada keyakinan yang keliru, dan keyakinan kan tidak zahir terlihat, awalnya kan dari hati. Nah, maka hati akidah itu akan membahas terkait perkara amalan hati i'tiqadiyah yang tidak terlihat seperti keimanan, tauhid. Jadi bisa jadi orang tuh zahirnya, lahiriahnya tuh, mohon maaf ya, jenggotnya masya Allah, celananya cingkrang, gitu, bahkan keningnya berapa ada hitam, gitu ya. Tapi ternyata diam-diam dia masih bertanya kepada ustadz dukun, di mana ustadz tersebut mengklaim dirinya bisa melihat syaitan, tapi dia referensinya seperti itu, gitu ya. Ini sangat rawan sekali, gitu ya. Jadi akidah itu bukan hanya perkara terkait yang perlu dikaji, tapi perkara penting dan mempengaruhi amal kita dan kebahagiaan hidup kita, gitu ya. Oke. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Jadi sudah Ustaz jelaskan, ya. Ternyata akidah itu ada dua turunannya, gitu saja. Yang pertama adalah yang i'tiqadiyah dan yang kedua adalah yang amaliyah. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita sholat, amal pengaruh kepada akidah, bagaimana kita sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, tapi bagaimana juga kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sepenuh hati kita dan seluruh jiwa raga kita. Mungkin Ustaz begitu, ya, kira-kira simpelnya tentang akidah. Nah, terus ada nggak sih Ustaz kayak pembagian akidah, gitu? Kan maksudnya kayak saya pernah mendengar Ustaz, kan ada yang katanya Asy'ariyah dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud itu apa sih Ustaz, gitu? Iya. Kalau terkait ini, kalau bagi teman-teman hijrah, ya, ini kalau membahas perkara itu nambah pusing tuh. Oh, gitu. Iya. Harusnya sebelum kita poinnya membahas akidah itu poin yang lebih pokok dulu. Nah, gimana nih Ustaz? Iya. Gimana nih? Karena gini,
kita berbicara terkait Asy'ariyah ya, kita berbicara terkait masalah Maturidiyah gitu kan, NU Muhammadiyah, ini nambah pusing. Sebenarnya kadang-kadang begini ya, kita bicara akidah terkait perkara misalnya tadi asma wa sifat, itu yang sangat tinggi sekali kita bahas. Namun keseharian kita sendiri, ini bagi teman-teman saja, ini kita sebut aja, mungkin kita bahas ini ya, penyimpangan akidah pada realitas yang ada di masyarakat kita. Nah, boleh saja. Gimana nih, Ustaz? Ya, jadi kalau kita antum lihat lah, sekarang keluarga saja, keluarga Kang Rena, Iya. itu masih ada nggak yang punya keyakinan yang keliru? Banyak kan? Contoh sebutin, satu apa? Ya, yang jelas. Ya keluarga besar atau katakan teman-teman kita lah. Gitu. Ya, ada lah keluarga besar, mungkin sebagian masih ada yang percaya dengan nenek moyang gitu ya, karuhun gitu. Terus kayak ada pantangan-pantangan, apalagi kayak bulan mulut gitu kan, ngasah pakarang ya di kampung ya Ustaz ya. Terus suka ngebur apa ya, nyembur gitu ya, pakai kemenyan dan lain sebagainya, kayak bakar dupa gitu. Ya, kayak sekarang begini ya, kita bicara terkait masalah akidah keimanan kita. Itu kadang-kadang kita berbicara terkait masalah sholat saja, karena istilah Islam berarti akidahnya Islam gitu ya. Namun kadang-kadang kita lupa tuh, masih suka nanya ke Ustadz dukun, itu juga akidah yang menyesatkan gitu ya. Atau mohon maaf, sesama muslim dia bertemannya bukan sama muslim gitu ya, bersahabatnya justru mesranya dengan non muslim gitu. Ini juga menjadi perkara akidah. Bahkan ada kejadian ya, itu kebetulan klien saya, dia berkonsultasi kepada kami terkait masalah rumah tangganya. Ternyata dia rajin sholat, ketika pas ta'aruf itu ya, di salah satu komunitas lah di Kota Bogor. Ternyata pas ketahuan ke rumahnya, ternyata dia orang tuanya memuja, muja syaitan. Nah, itu ada persugihan. Nah, ini kan sangat bertentangan ya dengan kehidupan ya seorang muslim. Betul. Itu jadi banyak kekeliruan, keyakinan di antara kita. Sebut saja percaya jimat, masih banyak kok. Iya kan? Kemudian apalagi terkait tatayur, merasa sial dengan sesuatu. Nah, itu juga. Ya, terkait baju merah, apalagi tadi tuh, baju putih ya, baju hijau, kemudian ada suara burung hantu, ada suara ini, suara itu. Oke, Ustaz. Ini ada ini lagi nih Ustaz, mungkin Anda mau coba nanya lagi sama Ustaz terkait masalah bab akidah ya Ustaz. Ini kan salah satu masalah anak muda sekarang itu adalah lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya faktor turunannya adalah kepada ibadah juga malas gitu. Jarang menghadirkan Allah dalam setiap masalah gitu. Hingga akhirnya kan tadi ada baper, kemudian ngerasa nggak percaya diri, ngerasa insecure, introp, dan lain sebagainya gitu. Nah, Ustaz, sebenarnya seharusnya itu seperti apa sih Ustaz gitu? Kita itu dalam menguatkan keyakinan kita kepada Allah gitu ya, atau semata-mata mentauhidkan Allah gitu ya. Nah, bagi anak-anak muda yang baru hijrah itu, kira-kira tahapannya itu harus seperti apa gitu Ustaz? Iya, jadi memang dalam pemahaman akidah yang dalam bagi seorang muslim ya, siapapun itu, maka dia harus menjadikan Allah sebagai satu-satu penolong baginya. Tidak membutuhkan wasilah-wasilah yang lain begitu ya. Nah, yang disebut dengan kalau bahasa tauhid mah isti'anah billah gitu ya. Karena Allah musta'an gitu ya. Allah tempat kita meminta pertolongan. Makanya ketika di dalam Al-Qur'an itu bahkan ketika sebelumnya mohon maaf ya, dalam kitab-kitab tauhid para ulama menyebutkan itu ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah ya. Nah, di mana tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana seorang muslim itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata atau esa gitu ya, satu dalam hal beribadah ya, dalam hal minta pertolongan, dalam hal minta perlindungan, dalam hal minta penjagaan dan seterusnya begitu ya. Gitu. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim itu ya, ketika kita beristi'anah minta tolong kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain gitu. Tidak menggunakan perantara-perantara bahkan gitu ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan ya, ketika orang-orang Arab ya ketika berdakwah dulu awal-awal dakwah itu fase Mekah itu orang-orang Quraisy itu ya, orang kafir Quraisy itu, bahkan sebagian orang-orang Quraisy orang-orang Arab itu, mereka itu beribadah kepada Allah gitu ya, mintanya kepada Allah gitu ya. Namun aplikasinya dia minta lewat Lata, Manat, Uzza ya, patung-patung itu. Jadi ada wasilah, ada wasail lain yang itu
sebetulnya tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Nah, bagaimana ketika seorang muslim itu minta tolong kepada Allah? Maka di Al-Fatihah sudah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita minta tolong tuh pantasnya itu rajin ibadah dulu gitu ya. Gitu ya. Gitu. Makanya tadi kembali kepada bagaimana ketika kita minta tolong kepada Allah, ketika bicara teman galau nih kita bilang, antum kan punya iman. Itu kan berarti bicara terkait masalah akidah. Cuman kan nggak bisa sekedar antum kan punya iman, nggak bisa seperti itu. Kita harus tumbuhkan kesadaran diri kita, gitu ya. Pemahaman yang utuh dan akidah itu dalam artian keyakinan yang dalam terhadap Allah tuh ya, wala raibun wala syakkun, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, gitu ya. Kadang-kadang kita begini ya. Saya minta tolong sama Allah tapi masih aduh bisa enggak ya, itu ya seperti itu. Jadi harusnya dihilangkan keraguan-keraguan dihilangkan. Makanya penempaan ilmu terkait masalah kajian akidah ini ya continue terus menerus. Karena memang butuh penguatan juga ya Ustaz ya. Jadi terus sampai kita bahas yang membatalkan syahadat apa, syahadat yang menguatkan iman, pembatal nawaqidul iman apa, itu semua dibahas. Oke. Jadi tidak sampai selesai di kajian sepekan sekali gitu ya. Tidak. Tapi memang ya kalau sepekan sekali ya rutin. Tapi continue justru maksudnya bukan hanya sekedar kita udah mulai masuk kepada keinginan untuk beribadah tapi akhirnya kita ngerasa bingung harus kemana. Tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti setelahnya agar tentunya akidah kita makin kuat gitu. Makin kuat. Dan keyakinan kita kepada Allah juga semakin besar ya, seperti yang Ustaz bilang tadi, tanpa ada wasail atau perantara dukun gitu ya, perantara pohon gitu ya, atau perantara jimat dan lain sebagainya. Ya tadi ketika kita pun hal sederhana saja, misalnya hal kecil, ketika kita misalnya bekerja atau ngelamar pekerjaan, kemudian kita yakin IPK saya besar nilainya, oke nih, saya pengalaman dalam bidang itu, saya punya kenalan di tempat perusahaan tersebut, pasti diterima. Itu bermasalah akidahnya. Harusnya bagaimana? Ya kita sholat 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah. Ketika ada pikiran saya pasti diterima, ada fulan yang bantu saya di perusahaan tersebut, saya yakin saya IPK saya bagus pasti diterima. Harusnya kita beristighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Harusnya kita minta tolong hanya kepada Allah. Jadi intinya memang segala urusan kita itu disandarkan hanya kepada Allah. Apapun. Dan kita memang harus selalu menghadirkan Allah saja dalam setiap keadaan gitu. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itulah yang dimaksud dengan akidah itu adalah pondasi, adalah rumah besar dalam beragama gitu. Betul. Karena memang kita tidak akan pernah lepas daripada dari Allah gitu ya, pertolongan Allah, bimbingan Allah. Amal-amal kita tuh yang kita kerjakan, amal perbuatan itu ya termasuk zakat, puasa, itu sangat besar dipengaruhi daripada akidah yang tadi. Jadi ketika memang akidahnya kita kuat juga akan berpengaruh kepada motivasi ibadah ya, motivasi amal-amal kita lebih bersemangat. Iya, sekarang gini aja, teman-teman pada hijrah sekarang, pada ngaji. Ya. Ngapain sih ngaji tujuannya? Memperkuat iman dan takwa atau memperkuat ukhti dan akhi gitu ya. Maksudnya cari ikhwan atau ahwat gitu ya. Ini kan juga jadi masalah ketika apalagi mohon maaf banyak fenomena yang saat ini ikut taklim, ikut pengajian, ikut teman hijrah, pas begitu dapat pasangan, assalamualaikum, nggak pernah ngaji lagi, gitu ya. Apalagi begitu punya istri, dikip istrinya nggak boleh aktif teman hijrah, ini hati-hati juga. Padahal ada suaminya di situ misalnya. Aduh, saya enggak. Oh iya benar. Jadi ini menarik banget nih Ustaz bahasan tentang. Di dalam banget ya. Iya buat teman-teman tadi sedikit bisa menyimpulkan apa yang Ustaz sampaikan ya, bahwa intinya ketika kita berbicara tentang akidah adalah tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Dengan Allah. Hubungan hanya kita dengan Allah gitu ya. Tanpa penguat ya. Antum bisa melihat ya Kang Rena ya, bagaimana seorang muhajir, seorang ansor itu yang rela sampai memberikan hartanya gitu ya, diberikan pilihan kepada sahabat, nih saya punya harta, bahkan konon dalam sirah diceritakan memberikan istrinya, nah saya akan ceraikan buat kamu begitu ya, kepada siapa tuh, seorang sahabat ya yang beliau ditawarkan seperti itu. Kenapa seorang ansor rela memberikan ya pembelaan kepada Rasulullah dan para sahabat, para muhajirin ketika itu karena dampak daripada samarah minal akidah, dampak atau buah hasil dari penempaan keimanan akidah yang benar. Jadi ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, seorang muslim itu bersaudara, ada ta'aruf saling kenal, ada tafahum saling faham,
ada takaful, saling penanggungan, saling membela, saling menolong. Itu muncul karena al-aqidah sahihah. Akidahnya benar. Dia kalau sudah karena Allah, dia yakin nolong saudaranya pasti Allah tolong. Nah, Bantu saudaranya pasti Allah. Itu benar-benar. jadi ada keyakinan itu tumbuh sehingga dia capek dalam dakwah, dia lelah dalam aktivitas kajian. Kalau akidahnya bagus, tidak pun dihargai oleh manusia, jutaan manusia, Allah tahu pasti Allah balas. Itu. ya berarti emang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Iya. Terus-terusan sama Allah. Iya, benar. Gitu sesederhananya mungkin itu ya Ustaz ya. Hanya mungkin tadi mungkin ada beberapa poin Pemahaman yang benar tapi ya. Pemahaman yang benar. Terus ada beberapa poin memang yang harus kita kuatkan untuk menjaga itu semua gitu ya. Ya seperti yang Ustaz tadi bilang, adanya continue daripada kajian-kajian kita, penguatan-penguatan ibadah, terus ya ilmu-ilmu tentang bagaimana ibadah itu harus yang baik benar seperti apa. Itu kan hal-hal yang akhirnya juga akan menguatkan kita dalam beribadah. Dalam beribadah. Jadi buat teman-teman jangan berpuas diri dengan kajian gitu ya. Tapi kalau bisa cari Jangan merasa cukup. Bukan kajian yang merasa cukup. Cari sebanyak-banyaknya sumber-sumber ilmu, kajian-kajian keislaman. Guru-guru kita juga banyak di Bogor, ada Ustadz di RTQ gitu ya. Kemudian ada Ustadz yang lain juga, ada Ustadz Sanfang, Ustadz Hilman dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak juga guru-guru kita, insya Allah juga semakin menguatkan kita untuk lebih yakin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar hanya berharap sepenuhnya hanya kepada Allah, disandarkan tujuannya karena Allah, sandarannya karena Allah gitu ya Ustaz ya. Hidup juga untuk Allah. Jadi simple sebenarnya Ustaz ya, dan bahagia gitu kehidupan kita tuh kalau misalnya hidup kita tuh memang semuanya itu ya Allah aja gitu. Iya. Tapi akidah juga bisa rusak. Nah, gimana nih? Gitu. Ketika kita ada kekufuran, misalnya kita menghina sesama muslim gitu kan, kita melecehkan istiza ya terhadap agama, menghina syariat, itu juga bisa bermasalah. Makanya kita perlu kaji juga terkait pembatal akidah, itu juga berbahaya sekali kalau kita tidak pahami. Nanti kapan-kapan kita kaji insyaallah ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bahas tentang hal-hal yang bisa merusak akidah kita, bahkan sampai membatalkan akidah atau keimanan kita. Ini penting untuk kita ketahui. Karena bisa jadi saat gitu kan, tanpa kita sadari ternyata kita sedang merusak dan mengotori akidah kita. Kalimat sederhana, ada orang pakai cadar, kita katakan misalnya dengan kesadaran, ada ninja lewat, wa'udzubillah. Ada orang berjenggot, kambing. Ada orang cingkrang, kebanjiran. Ini hati-hati kalimat-kalimat seperti itu. Bisa merusak akidah kita. Bisa itu istihza namanya. Menghina syariat atau agama Allah. Itu hati-hati. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa, tapi ketika menghina itu melecehkan, hati-hati. Makanya ya tadi kembali kajian-kajian itu dirutinkan terkait masalah pemahaman akidah yang benar. Kapan-kapan lah. Oke. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di acara ngobs. Dari tadi acaranya ganti-ganti mulu ya. Iya. Ngobrol santai bareng guru-guru kita, bareng tokoh-tokoh inspiratif dan orang-orang yang memang sekiranya bisa memberikan kita motivasi untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi Ustaz bahasan tentang akidah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa teman-teman terus dukung dakwahnya Teman Hijrah, dan tentunya dukung juga dakwah komunitas-komunitas yang lain yang di Kota Bogor. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi semuanya dan semakin dakwahnya luas ya untuk anak-anak muda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.